Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa ta'atih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pujian dan rasa syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tidak hentinya Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia. Maka mudah-mudahan setiap nikmat ini menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curah kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan kita selalu setia menjadi umatnya yang mencintai dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita masih di tentang bab azab kubur dan dahsyatnya siksaan di dalam kubur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim yang pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan di dalam kehidupan akhirat. Wara, dan meriwayatkan Al-Bara' bin Azib dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza su'ila al-muslimu, ketika seorang muslim ditanya, fil qabri, di dalam kuburnya, fayashhadu an la ilaha illallah, kemudian dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika qauluhu ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka itulah yang dimaksud dengan perkataan yang diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang muslim dia bisa diarahkan atau diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat syahadatnya ini, dua kalimat syahadatnya, maka itulah menurut Rasulullah SAW adalah Allah teguhkan perkataannya di dalam kehidupan dunia dia sebagai muslim, dan ketika ditanya di dalam kuburnya dia masih tetap dalam keadaan muslim, artinya masih berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat yang tadi. Wa yakunu at-tasbitu fi salasati ahwali, maka yang disebut dengan peneguhan perkataan itu ada di dalam tiga kondisi, tiga keadaan. Ya, liman kana mu'minan mukhlishan muti'an lillahi ta'ala, untuk orang yang beriman, untuk orang yang ikhlas dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para ulama, perkataan yang diteguhkan ini, mengokohkan perkataannya ini ada dalam tiga keadaan. Ya, bagi seorang mukmin yang ikhlas, seorang mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahaduha, yang pertama adalah fi hali mu'ayanati malakil mauti. Yang pertama adalah kondisi ketika seorang mukmin ini berhadapan dengan malaikat maut. Ya, jadi Allah teguhkan perkataannya karena menurut riwayat nanti Pak, malaikat maut ini kalau dia datang kepada orang yang pendosa, orang yang kafir, maka dia, malaikat maut ini akan menyerupakan dengan
rupa yang sangat mengerikan. Seandainya terlihat oleh orang yang hidup, maka orang yang hidup ini akan meninggal shock, Pak. Saking takutnya, Pak, jantungan, ya, ketika melihat malaikat maut. Maka ketika seorang mukmin meninggal dunia dan dia dihadapannya malaikat maut, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikokohkan keimanannya, ya. Kemudian wasani, dan yang kedua, fi hali su'ali munkarin wa nakirin, yaitu ketika dia menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya. Jadi ketika seseorang mukmin menghadapi pertanyaan munkar dan nakir, malaikat yang ada di dalam kubur, maka insya Allah oleh Allah akan kokohkan, akan teguhkan, setiap pertanyaannya ini akan bisa dijawab. Kisi-kisinya ada, Pak, ya, dihafalkan bisa sekarang, tapi nanti yang berbicara adalah amal kita, ya. Walaupun ada kisi-kisinya gitu, ya, tapi ketika nanti pertanyaan di dalam kubur itu akan sangat tergantung pada amal kita. Ya, seperti kita sedang ada ujian atau tes, interview, wawancara, Pak, sudah dihafalkan, ada pertanyaannya, tapi ketika menghadapi sesuatu yang dahsyat, luar biasa, sesuatu kondisi yang belum pernah kita bayangkan, biasanya ngeblank, Pak. Apa yang dihafalkan itu, ya. Nah, maka itu yang akan bergantung kepada amal kita. Dan mudah-mudahan ketika amal kita ini, ya, iman kita ini, ya, akan membantu kita, Allah akan menolong kita dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Wasalisu, dan yang ketiga, kondisi fi hali su'alihi inda muhasabati yaumil qiyamah, yaitu kondisi ketika dia diberondong pertanyaan pada saat hisaban di yaumil akhir nanti. Karena setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil hisab nanti, ya, pertanyaan-pertanyaan sidang. Nanti setiap orang akan dipanggil fulan bin fulan di hadapan manusia dan malaikat. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, nonton film kita, kalau saya menganalogikan, membayangkan gitu, ya, manusia berkumpul di padang mahsyar ini disertai dengan malaikat-malaikat yang menjaganya, dipanggil fulan bin fulan satu-satu, Pak, diperlihatkan film video kehidupan kita, ya. Maka pada saat itu setiap orang katanya ketika di padang mahsyar ini, setiap apa yang pernah dilakukan sudah dikeluarkan ingatannya, ingat semuanya, Pak. Sehingga ada orang yang dengan keringatnya ini sampai terendam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya. Kenapa? Karena sudah tahu apa yang terjadi, apa yang sudah dilakukannya. Maka orang-orang yang kesalahannya banyak, dosanya banyak, dia akan mengeluarkan keringatnya dengan sebanyak-banyaknya, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Kenapa? Karena akan tahu bagaimana dahsyatnya sidang di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang mukminan, mukhlisan, muti'an, orang yang iman, ikhlas dan taat pada Allah, sehingga Allah bantu kita di dalam menjawab setiap pertanyaan. Kita punya hujah nanti setiap amal yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fa amma tasbitu inda ma muayyanati malakil maut. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Adapun pengokohannya, peneguhannya ketika berhadapan dengan malaikat maut, fahuwa ala salasati aujuhin. Itu ada 3 rupa, ya, ada 3 jenis. Jadi ketika tasbitnya ini, teguhannya itu menghadapi malaikat maut, itu ada 3 rupa. Yang pertama adalah al-ismatu minal kufri. Yang pertama, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Ya, jadi ketika menghadapi malaikat maut, kita dalam kondisi dijaga dari kekufuran. Artinya insya Allah selamat dari menjadi orang yang kafir. Kemudian yang kedua, taufiqul istiqomah ala tauhid. Kemudian mendapatkan taufik untuk istiqomah di dalam ketauhidan, hatta takhruja ruhuhu wa huwa ala Islam, sehingga keluar ruhnya pada saat dia menghadapi malaikat maut, wa huwa ala Islam, dan dia dalam kondisi Islam, dijaga dari kekufuran, ditetapkan dalam keislamannya, ya.
Ini ketika menghadapi malaikat maut. Wasani yang kedua, ya, tasbitnya itu adalah wa tubasyiru an tubashirahu al malaikatu birrahmati. Kemudian akan datang malaikat kepadanya membawa kabar gembira dengan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama dijaga keimanan, ketika ada malaikat maut datang mencabut ruh, kita dalam kondisi tetap iman, tetap Islam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, datang malaikat membawa kabar gembira bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayyara maudi'ahu minal jannati. Dan dia akan melihat tempatnya nanti minal jannati, di antara orang-orang yang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sakaratul maut, pertama dijaga dari kekufuran, ditetapkan keislamannya. Kemudian yang kedua, dia didatangi oleh malaikat yang mengabarkan datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan tempatnya di surga. Jadi salah satu kebahagiaan perkataan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Salah satunya pada saat bertemu malaikat maut, maka tiga perkara ini insyaallah akan kita dapatkan, ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian wa taslitu fil qabri, dan yang dimaksud atau yang mendapatkan pengokohan di dalam kuburnya, diteguhkan perkataannya di dalam kubur, ala salah satu aujuhin, juga mendapat tiga rupa, ya, tiga jenis yang akan dia dapatkan bagi orang mukmin yang ikhlas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kuburnya akan mendapatkan pengokohan, peneguhan dalam tiga rupa. Ahaduha, yang pertama adalah ayyulakinahu Allah ta'ala as-sawaba hatta yujibahuma bima yarda minhu ar-rabb. Ya, yang pertama adalah akan Allah tuntun, ya, orang ini untuk menjawab setiap pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir ini dengan perkataan atau dengan jawaban yang benar, sehingga diarahkan dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Kalau pertanyaannya man rabbuka, sudah langsung otomatis oleh Allah dibimbing lisannya ini berkata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Dan setiap pertanyaan malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya dibimbing untuk bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Ya, jadi makanya di dalam salah satu hadis, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sok tuntun, bimbing orang-orang yang sedang sakarat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Sebagian disebutkan laqinu mautakum biyasir, bimbing, mudahkan, entengkan, ya, seseorang yang sedang sekarat di antara kalian dengan membaca surat Yasin. Ya. Itu di antara apa? Di antara orang yang sedang sakaratul maut. Dan ketika di dalam kubur, insya Allah oleh Allah akan bimbing lisan kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan pertanyaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani ayyazala anhu al-khauf. Oleh Allah akan cabut dari dirinya al-khaufu, rasa takut, wal haibatu, dan rasa gentar, wad dahsyatu, dan sesuatu yang membuat dia bingung. Jadi bahasa haibah, hebat kata kita ya. Bahasa Indonesia, dahsyat itu bahasa Arab yang di Indonesiakan juga ya. Jadi oleh Allah di dalam kuburnya akan dihilangkan setiap rasa takut, kegelisahan, kegundahan, kebingungan, itu oleh Allah cabut. Jadi benar-benar ketika dia menghadapi malaikat munkar dan nakir, tenang aja, tenang, ya, dicabut rasa takut, rasa kebingungan, rasa kegundahan itu. Yang padahal pada saat itu adalah hari pertama kita menempati sebuah alam yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, maka doa terbaik itu adalah ketika seseorang meninggal dunia, itu berikan doa kepada orang yang sedang meninggal. Kenapa? Karena itu malam pertama itu, Pak,
Kalau malam pertama pengantinan seru Pak ya? Seru ya. Ini malam pertama di alam kubur. Ya, dahsyat itu luar biasa. Bakal ada doa dari orang yang hidup itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Dan orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, ikhlas, insya Allah di dalam kuburnya di malam pertama ini, ya, akan dihilangkan, dicabut setiap rasa takutnya, rasa kegundahannya, kebingungannya. Gitu. Ini salah satu kenikmatan yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wasalisu, dan yang ketiga, pengokohannya di alam kubur itu adalah ayyara makanahu fil jannati fayasiru al-qabru raudatan min riyadil jannati. Maka yang ketiga adalah diperlihatkan tempatnya di surga, maka dijadikan kuburnya ini menjadi raudatan min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Ya, insyaallah kita termasuk orang-orang ini Pak ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi dijadikan kubur kita ini sebagai taman surga. Ya. Dan setiap orang dalam satu riwayat pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap orang di alam kubur ketika mendapatkan kenikmatannya ini, apakah akan bisa melakukan apa yang disukainya? Betul, kata Nabi, setiap kenikmatan itu akan diberikan sesuai dengan apa yang diinginkannya Pak. Kalau saya sudah punya cita-cita Pak ya, ketika saya meninggal dunia di kubur mendapatkan kenikmatan, sama pengen tidur Pak ya. Dari dunia itu capek Pak ya, pengen istirahat, tahu-tahu dibangunin udah kiamat aja lah gitu. Ada sebagian sahabat yang ya Rasul saya senang bercocok tanam, berkebun, boleh nggak nanti dipersilahkan untuk berkebun Pak, dikasih lahannya gitu ya, dikasih sama pengen berkebun anggur, silakan, setiap penikmat. Ada saya mah dari ketika di alam dunia ini nggak punya uang, tak pernah healing gitu, pengen jalan-jalan ke mana sih Pak? Di alam kubur jalan-jalan amanah gitu Pak, dipersilakan. Setiap orang diberikan kenikmatan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kenapa? Raudatan min riyadil jannah. Karena dia menjadi taman di antara taman-taman surga yang Allah berikan kenikmatan kepada setiap orang. Fama ba'dahu aisar minhu, sebagaimana riwayat Utsman bin Affan ya, maka di akhirat dia akan mendapatkan yang lebih nikmat, yang lebih mudah, yang lebih membuat dia bahagia nanti di akhirat insyaallah. Jadi DP-nya itu adalah di alam kubur kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ini Pak, amin ya rabbal alamin. Wa amma tasbitu indal hisabi, dan adapun pengokohannya, peneguhannya bagi orang beriman indal hisabi, ketika dia masa hisabnya, di saat hisabnya, fahuwa ala salasati aujuhin, dan itu pun ada 3 jenis. Ya, jadi dari pengokohan ketika menghadapi sakaratul maut, malaikat maut, ya. Kemudian pengokohan ketika di alam kuburnya, kemudian pengokohan di yaumil hisab. Ya, fahuwa ala salasati aujuhin, ada 3 jenis juga. Ahaduha, yang pertama adalah ayyulakinahu al-hujjata amma yas'alu anhu. Yang pertama, dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjawab, berhujjah ya, setiap perkara yang ditanyakan kepadanya. Di hisaban itu nanti akan ditanya dengan 4 perkara Pak ya. Tentang usianya, dihabiskan untuk apa? Ya, tentang hartanya didapat dari mana, tentang masa mudanya gitu ya. Itu ditanya semuanya. Dan ketika seorang yang mukmin, mukhlis dan muti, orang mukmin yang ikhlas, orang mukmin yang taat, itu akan oleh Allah mudahkan setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya dengan sangat mudah. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan saja. Ibaratkan sidang Pak, mungkin ada sebagian yang belum pernah mengalami persidangan di pengadilan. Kalau saya pernah mengalami pas 1 kali tuh jadi saksi saat SMA Pak, itu tegangnya luar biasa Pak. Itu di sidang ya, di depan hakim itu takut salah jawab. Kita tidak melakukan keceletok misalkan, wah itu dikejar terus. Jadi masalah nanti. Ini di hadapan manusia seluruhnya, di hadapan Allah yang Maha Adil ditanya. Maka karena kita orang mukmin,
dan insya Allah mukhlis juga, ya, orang yang taat, maka setiap pertanyaan yang kepada kita diajukan akan kita bisa jawab insya Allah, gitu ya. Ini salah satu keunggulan orang beriman yang dikokohkan, diteguhkan perkataannya di dunia dan di akhirat. Wasani yang kedua adalah ayyusahila alaihi al-hisab, akan dimudahkan baginya hisab. Hisab kita akan dimudahkan, Pak, karena sekarang bayangkan, Pak, dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir di zaman Nabi Adam, semua ditanya satu-satu, Pak. Dan pertanyaannya tidak formalitas, pertanyaannya mendetail sampai didatangkan saksi. Apakah benar saat ini kamu melakukan ketaatan? Benar, betul, ada saksinya. Saksi datangkan. Ya, saya saksinya pada saat hari ini tanggal 1 Juni 2026, gitu. Didatangkan saksinya. Bapak-bapak akan hadir nanti kalau saya sedang memberikan nasihat kebaikan ini. Jadi saksi, Pak. Setiap kebaikan ada saksinya dan setiap dosa ada saksinya. Bisa kebayang nggak, Pak? Lamanya hisab itu. Maka Abdullah bin Auf, ya, salah sahabat Rasulullah SAW yang sangat kaya ini, suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf nanti akan masuk surganya itu dengan cara ngesot, Pak. Menggambarkan bahwa beliau ini masuk surganya lama. Kenapa? Hartanya banyak. Sampai beliau pernah ketika mendengar ini ingin menghabiskan semua hartanya, ingin jadi orang miskin, ya. Bagaimana caranya nih? Saya pengen menghabiskan semua hartanya ini. Dan pada saat itu dalam sebuah kisah disebutkan gini. Pada saat itu panen di kota Madinah gagal, Pak. Semua kurmanya busuk. Mungkin Bapak pernah mendengar cerita ini. Panen kurmanya busuk semua. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf punya kesempatan, ini kesempatan saya untuk menghabiskan harta saya. Maka semua kurma busuk ini kalau biasa dibeli misalkannya di kita harga 1 kilonya 30.000, saya beli 100.000 1 kilonya kurma busuk. Petani bahagia, saya bahagia. Maka semua kurma busuknya ini yang ada di kota Madinah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf sampai hartanya habis, Pak, karena membeli kurma busuk ini, dan sengaja dibuat 3 kali lipat supaya habis semua uang. Ini kurma busuk kan nggak ada manfaatnya, gitu ya. Kemudian dibuang juga, beliau nggak berdosa. Tapi yang terjadi karena memang Allah sudah jadikan beliau ini orang kaya. Di Yaman terjadi wabah. Raja Yaman ini mencari kurma busuk dan siap membeli 10 kali lipat. Bayangkan, dia beli 3 kali lipat. Ya, ternyata ada wabah penyakit yang satu-satunya obatnya hanya dengan kurma busuk dan akan dibeli 10 kali lipat. Akhirnya apa? Kalau tidak dikeluarkan wabah, Pak. Beliau berdosa. Kenapa? Obat. Akhirnya beliau keluarkan, bahkan hartanya bertambah 3 kali lipat lagi. Dan kalau sudah kaya kayak gitu, Pak. Jadi kalau mau miskin susah, karena sudah jadi kaya. Ya. Sehingga kalau kita makanya bahagia jadi orang yang pas-pasan katanya. Kenapa? Hisabnya sebentar, gitu ya, nggak terlalu lama di auditnya ini. Maka di antara salah satu doa yang diajarkan, doa selamat, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Dimaafkan ketika hisab. Banyak dimaklum, sudah lewat, skip aja gitu. Kita pengennya gitu, Pak. Ya, banyak dieditnya, jadi dari auditnya banyak dieditnya. Jadi kalau kehidupan kita misalkan kayak Bapak usia misalkan 60 tahun, meninggal dunia saat usia 60 tahun, berarti dari mulai akhir lagi 15 tahun, misalkan sampai 60 tahun berapa tahun berarti, Pak? 45 tahun ya, 5 tahun. Mudah-mudahan dari 45 tahun itu banyak yang diedit, skip, akhirnya yang dihisab cuma sedikit, cuma 3 tahun misalkan, cuma 2 tahun mulai diinginkan. Hisab yang sangat mudah, ya, karena hisab sangat berat, Pak.
Dibayangkan satu orang dihisab setiap perbuatannya, setiap usianya, setiap harta yang dimilikinya. Itu sangat berat sekali. Dan itu menunggu luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala kuatkan, kokohkan, teguhkan perkataan kita, maka Allah mudahkan saat hisab itu datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, mana barisan wasalis, dan yang ketiga ayatajawaza anhu az-zalal wal khotoya, dan yang ketiga kata beliau adalah saat hisaban itu terjadi di yaumil qiyamah, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimaafkan. Ayatajawaza itu dimaafkan, tidak dihitung, tidak dianggap, ya. Apa saja darinya? Az-zalala wal khotoya, setiap kesalahan dosa yang dilakukannya tanpa sengaja, skip, wah yang mendapat, atau karena kelemahan kita. Az-zalal itu adalah kesalahan dosa yang dilakukan karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, atau karena kelemahan kita. Ada orang yang berbuat dosa, ya Allah, dalam hati saya pengen berhenti dari dosa, tapi kenapa nafsu ini terus mendorong saya untuk berbuat ini? Sehingga sebenarnya saya pengen berhenti, tapi karena lemah imannya, dia tidak bisa menolak godaan bisikan setan. Nah, maka orang yang beriman, ya, itu sebenarnya dia membenci perbuatan dosa. Saya yakin kita semua membenci perbuatan dosa, tapi terkadang kita tidak bisa menahan dorongan nafsu, dorongan bisikan setan. Nah, maka ketika ada penyesalan dalam hati, walaupun kita belum bisa berhenti, maka insya Allah oleh Allah akan dimaafkan saat nanti yaumil hisab. Karena ada orang berbuat dosa itu karena kelemahannya, ya. Ada juga yang karena menantang Allah. Wah, tenang Allah, jadi akhirat paling dihisab gitu, di azab paling 1-2 poin, menganggap remeh, menantang Allah. Dan mudah-mudahan kita mah tidak ada dalam hati niatan untuk menantang azab Allah. Kita mah betul-betul ketika berbuat dosa karena kelemahan iman kita aja, karena tidak bisa menahan dorongan nafsu. Nah, maka ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita sangat berharap dan kita yakin bahwa dosa kita yang segunung apapun, maka ampunan Allah, pemaafan Allah itu jauh lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Dan Allah sangat mudah memaafkan, asal jangan menunjukkan. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu ummati mu'afan, setiap umatku ini akan dimaafkan semua, Pak. Dapat jaminan itu. Ilal mujahirin, kecuali orang-orang yang mujahir. Mudah-mudahan kita termasuk orang mujahirin. Apa itu mujahir? Itu orang yang bangga membuka dosanya ketika Allah sudah tutup. Contoh, kita melakukan perbuatan dosa. Ada seorang melakukan perbuatan dosa tadi malam, misalkan mabok, tiba-tiba pagi-pagi dia posting, masih kuat nih 2 botol. Padahal orang nggak ada yang nanya. Orang Allah sudah tutup dosanya, dia buka sendiri aibnya, dia buka sendiri dosanya. Ini mujahir. Orang bangga dengan perbuatan dosanya, maksiatnya, padahal Allah sudah tutup. Ini tidak dimaafkan. Kalau kita makan malu, punya dosa, kalau bisa pasti kita semua punya aib, kita punya dosa, tapi Allah masih tutup dan kita pun jaga rapat, gitu, ya. Dan insya Allah dimaafkan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu, dan ada yang berpendapat at-tasbitu, bahwa pengokohan, peneguhan seorang mukmin itu fi arba'ati ahwalin, itu ada di 4 kondisi. Ahaduha, yang pertama adalah indal mauti, saat seorang meninggal dunia, ya, saat mati. Wasani, yang kedua dalam kondisi fil qabri, dalam kuburnya. Hatta yujiba bila khaufin, sehingga dia bisa menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada dia di dalam kuburnya tanpa rasa takut. Wasalisu, dan yang ketiga dalam kondisi indal hisab, ketika yaumul hisab, ya, pada saat hisaban itu, ya, hari perhitungan ini. Warabi'u, dan yang keempat adalah indas sirati, ketika dia meniti
sirat, ya. Hatta yamurra kal barqil khatibi, sehingga dia bisa melewati meniti sirat ini kal barqil khatifi, seperti kilat yang menyambar. Karena nanti ketika seorang hisab kemudian dia digiring kedua tempat ini, apakah tempatnya akan ke neraka surga, itu setiap orang akan meniti sirat, Pak. Yang berapa katanya? Tipisnya setipis rambut dibelah 7, tajamnya setajam samurai. Ya, bayangkan meniti jembatan yang sangat tipis dan sangat tajam. Dan itu tergantung pada amal. Ada yang menyambar kalbar kil khatifi, seperti kilat menyambar sekilat, udah sampai di ujung masuk surga. Ada yang seperti angin yang berhembus, gitu ya. Ada yang seperti naik kuda kencang. Ada yang seperti naik keledai. Ada yang seperti orang berlari. Ada yang seperti orang jalan. Dan ada yang ngesot juga, Pak. Lambat sekali. Dan ada orang yang terjerumus, tergelincir. Maknanya apa? Kenapa dibelah 7, Pak? Kenapa nggak dibelah 12 terus supaya lebih kecil lah ya? Itu sebenarnya mengandung makna kepada kita bahwa setiap kehidupan kita ini akan tergantung pada 7 hari yang kita lalui. Insya Allah kalau hari Ahad selamat, insya Allah selamatlah yang pertama. Kalau Senin masih selamat dari dosa, maka selamat. Maka 7 hari ini harus kita pastikan selamat dari dosa. Maka di awal pernah saya sampaikan di sini, gitu ya. Salah satu hari raya seorang muslim adalah ketika dia melewati hari itu tanpa melakukan dosa. Ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan ketika meniti sirat dan kita melewatinya kal barqil khatifi, seperti orang yang menyambar. Kalau di animasi apa? The Place, ya. Nah, ya. Kita melewati sirat sehingga The Place sudah sampai di ujung. Tinggal menunggu masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hisabnya mudah, meninggalnya dalam kondisi bahagia, husnul khatimah. Di alam kubur yang mendapatkan surga illiyin, kenikmatan dari Allah. Saat hisab dimudahkan dan masuk surga sangat mudah. Itu yang kita cita-citakan, Pak. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Dan kajian ini mudah-mudahan memberikan harapan kepada kita. Insya Allah ya Allah, saya orang yang mukminan, saya orang yang mukmin mukhlison, orang yang ikhlas dalam beramal, wa muti'an, dan orang yang taat menjalankan perintah-Mu ya Allah. Maka terimalah setiap amal ibadah kami dan kami dijadikan sebagai orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini saya kira cukup dulu sekian, dan mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan menjadi penolong dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selamatkan kita dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.